Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan YouTube channel Mancaka MC ya. Kemarin ada salah satu subscriber saya minta bikinin video baru ya, melalui kolom komentar YouTube saya. Tanpa basa-basi kita lihat komentarnya ya guys. Nah ini dia guys, Bang bikinin lagi dong video cara mencukai tahu yang baru bang. Sekalian ada yang beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan bang. Pertama, berapa banyak cuka yang dimasukkan saat adukan pertama dan alasannya kenapa? Oke, kita langsung aja ya. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan, perlu diketahui dulu cara memasaknya ya guys, biar ketemu hasilnya. Oke, kita lihat cara memasaknya ya guys. Oke guys, ini untuk pertama-tama kita giling dulu kedelainya ya. Untuk penggilingan kedelainya pastikan gilingan kedelainya halus seperti ini ya. Dan sedikit lagi penjelasannya, ini agak terlalu encer nih ya. Kalau bisa dikentalin dikit lagi. Terus buat kedua, pas udah masuk ke bak perebusan usahakan diaduk biar dia yang beku-beku itu pecah semuanya, biar masaknya merata ya guys. Kita aduk-aduk dulu biar adonannya cair. Dan yang ketiga ini pastikan apinya besar, sebesar-besar mungkin ya, buat uapnya biar kencang atau tekanan uapnya lebih tinggi lagi ya. Tujuannya biar dia ngepres hasil rebusannya gitu. Dan untuk tahap penyiramannya usahakan melebar dan merata penyiramannya kayak gini ya. Kalau batas penyiramannya kasih 8 atau 10 ember buat 20 kilo kedelai ya. Ini saya masak 20 kilo kedelai nih. Jadi untuk menjaga kebersihan tahunya supaya putih nih, usahakan menyiramnya putih sampai putih busanya kayak gini, encer kayak gini ya. Guys, ini adalah tahap penyaringan ya. Dan untuk penyaringan ini, untuk 10 kilo kedelai ini kita usahakan menyiramnya 8 ember aja ya. Cukup 8 ember saja, tak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak airnya bakal rapuh tahunya atau merah juga nanti guys. Sudah kita lihat ya kan, cara memasak dan cara menyaringnya tadi ya kan. Tadi kita masaknya 20 kilo kedelai ya. Jadi pas menyaringnya kita bagi dua, 10 kilo 10 kilo. Kalau sekali menyaring 20 kilo kedelai nggak kuat mesinnya ya guys. Jadi kita bagi dua, jadi satu kali menyaring itu kita siram 8 ember aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak dia bisa merah tahunya atau rapuh atau dicuka susah ya kan, banyak makan cuka, jadi makanya siram dikit aja. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut cara pencukanya ya guys. Oke guys, kita buang dulu busanya ya guys, biar nggak kebawa dia busa ini ya. Busa ini ngaruh juga nih, bisa bikin adonan jadi jelek nih. Jadi kita buang dulu ya guys. Terus kita aduk biar putarannya rata dulu ya kan, sebelum kita ngasih cuka. Kita usahakan putarannya cuka. Putaran ini juga penting ini ya guys. Supaya enggak bolak-balik dia. Kalau bolak-balik susah buat ngaduknya. Jadi kita usahakan ngaduknya putarannya rata dulu. Baru kita siram cuka. Oke, untuk penyiraman cuka pertama kita kasih 5 aja dulu ya. Ini baru 2, 3, 4, 5. Oke guys, baru kita aduk rata lagi ya guys. Seperti ini ya guys. Untuk adukan pertama ini nih, kencang boleh, santai pun boleh. Kalau kita penyabar lebih baik santai aja.
biar tahunya nggak hancur, biar biang tahunya itu kasar kalau kita ngaduknya santai. Cuman kalau bagi-bagi para suhu atau senior. Oke, tahap pemasukan cuka pertama udah selesai dan kita masukkan 5 ember kecil ya. Dan alasannya memasukkan cuka 5 ember untuk awal itu ada 2 faktor ya. Yang pertama, bisa kita melihat kondisi gimana setelah masuk cukanya. Pas kita ngaduk dia butiran tahunya kalau halus, kita bisa merubah cara kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ kita bisa juga untuk bebas mengaduk, sekalian belajar dari awal, pengadukan awal dan memasukkan cuka awal tuh kita bebas mau ngapain, mau ngaduk seberapa lama bebas kan. Nah, kecuali kalau ketemu butirannya halus-halus, kita perlu hati-hati, tandanya itu kurang masak atau kacangnya jelek. Nah, jadi kita bisa ubahlah cara kerjanya, cara ngaduknya. Oke, untuk sekian kita lanjut ke pertanyaan keduanya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Berapa banyak cuka yang dimasukkan saat adukan kedua dan alasannya apa, Bang? Oke, akan kita lanjut ke tahap pemasukan cuka kedua ya. Oke, ini kita memasukkan cuka pertama ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, ini tahap pemasukan cuka kedua ya. Lalu kita aduk ya guys. Bisa kita lihat sama-sama ya. Tujuannya ini kita bisa melihat di pertengahan ini ya, yang artinya separuh jadi ya. Ini harus tahu kapan kita harus nambah cuka dan berapa banyak lagi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kapan waktu yang tepat memasukkan cuka dan alasannya kenapa? Misalnya cuma dikasih 2 ember saja udah cukup lalu diaduk. Nah, itu patokannya apa, Bang? Oke. Ini kayaknya pertanyaan Abang ini kembali ke pertanyaan awal ya. Oke, saya jawab ya. Nah, pertanyaan Abang yang ketiga tadi, yang kalimatnya misalnya dikasih 2 ember lalu udah cukup terus diaduk, apa patokannya, Bang? Itu sebenarnya nggak ada apa-apa, Bang, cuman ending untuk awal aja, Bang. Contohnya kayak gini, Bang ya. Yang Abang maksud dikasih 2 ember tadi itu tuh untuk awal, itu banyak juga sih fungsinya. Seandainya kita kepepet nggak sempat ngaduk karena kerjaan lain, harus kita tinggalkan soya kedelainya, kasih aja 2 ember tuh dulu. Lalu Abang tinggalkan, nggak apa-apa. Terus maksudnya yang lain juga ada, Bang. Seandainya kacang jelek, pas kita ngaduk kasih cuka lalu ngaduk lagi, halus-halus biang tahunya, Bang. Kalau jadi antisipasi bisa juga dicara kayak gitu, Bang. Dikasih 2 ember lalu didiamkan, nanti dia akan menggumpal sendiri, Bang. Terus yang ketiga, itu pun untuk mengatasi kita supaya nggak keteteran. Mudah-mudahan Abang paham dengan kalimat itu ya, Bang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Pertanyaan keempatnya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung baca. Kapan waktu yang tepat kita menghentikan adukan? Alasannya kenapa? Maaf banyak tanya, Bang. Oke, nggak apa-apa. Santai aja lah, Bang. Oke, kita lanjut ke video terakhir lagi ya. Nah, ini proses penjadian ya, tahap ketiga ya. Dan tahap ketiga ini tidak bisa dikontrol berapa banyak cuka yang harus kita masukkan karena kita harus melihat kondisinya ya, guys. Dan cara mengaduknya pun kita perlu hati-hati. Ini yang akhirnya ini nih. Kapan kita harus nambah cuka, harus berapa kita kali ngaduk. Itu pun semuanya kita lihat kondisi.
Ini yang intisarinya saat menjadikan tahunya ya. Nah, ini harus bisa kita kontrol kapan saatnya kita menghentikan pengadukan. Nah, ini udah kayak gini udah bisa dihentikan nih. Kita biarkan dia mengendap dulu. Oke guys. Oke guys, ini hasil hendapan tadi ya. Udah mulai turun tahunya. Lalu kita bersihkan busa-busanya, kita buang dulu ya guys. Habis itu kita aduk ya, kita aduk kayak gini cara mengaduknya. Nggak perlu banyak-banyak cara mengaduknya, yang penting rata putarannya ya, untuk meratakan biar putih-putihnya itu habis menyatu jadi tahu yang lain ya, biar terpisah cuka ya cuka, tahu ya tahu ya guys. Nah, inilah biang tahunya kasar-kasar. Nah, ini tahap pembuangan cuka ya, untuk stok besok, untuk bikin besok pagi lagi ya guys. Nah, cukanya lumayan kuning ini karena masakannya bagus tadi ya guys, jadi bagus juga hasil cukanya. Jadi buat teman-teman kalau mau bikin cuka, utamakan rebusannya dulu ya. Bagus rebusannya, bagus masaknya, cukanya juga bagus. Nanti kalau jelek tahunya jangan salahkan cukanya, salahkan rebusannya deh yang harus diperbaiki. Semoga teman-teman mengerti ya. Dan ini tahap pencetakannya. Untuk membagi ini saya, untuk awal mencetaknya itu saya kasih 3-3 dulu, biar sama tebal nantinya ya guys. Bagi 3-3, nanti yang di terakhirnya kita kasih langsung 5 balik lagi ke awal. Kayak gitulah putaran cara mencetaknya ya guys, supaya sama rata tebalnya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman ya video ini, apalagi buat awal mula itu yang baru punya pabrik tahu. Semoga paham lah dengan kalimat dan video ini ya guys. Oke guys, dan inilah hasil tahunya ya, yang kita bikin tadi ya, yang kita aduk dan kita gali bersama-sama tadi ya guys. Dan ini hasilnya. Oke, terima kasih. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat videonya buat teman-teman ya. Dan buat penonton YouTube saya, kalau ada keluhan yang lain silahkan komen, silahkan sampaikan apa yang belum bisa dikerjakan atau kendala-kendala lain, silahkan komen, saya siap bantu ya. Dan bagi pengusaha tahu yang pemula, yang bermasalah atau ada yang kurang paham, silahkan komen, saya siap bantu. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, dan jangan lupa bagikan videonya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.